Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kalau teman-teman punya stok santan dan tepung sagu di rumah, yuk kita bikin cemilan yang super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, mantap. Dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 350 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing gula pasir batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, biar wangi masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh, gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, masukkan 2 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya ini sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini, gunakan dari 2 butir buah kelapa ya, biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya wajib ya teman-teman, kita masak hingga mendidih seperti ini. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya udah mendidih, oke ini udah cukup ya, matikan api kompornya. Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung sagu atau tepung tapioka untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung sagu penuh. Gelas ketiga tepung sagu penuh. Gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras. Kemudian masukkan setengah gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Selanjutnya semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua adonannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah adonan tercampur rata, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Setelah adonan disaring, total jumlah adonan 1920 ml. Kalaupun kurang, teman-teman boleh tambahkan sedikit air. Selanjutnya adonan kita bagi 3. Untuk adonan pertama 600 ml kita masukkan warna hijau muda. Biar warna hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng, kita tambahkan 3 tetes pasta coklat, opsional aja ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga adonan hijaunya tercampur rata. Tuh kelihatan teman-teman, hasil warna hijaunya cantik, nggak ngejreng ya. Lanjut di adonan kedua 600 ml kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Di tahap ini selain menggunakan coklat bubuk, teman-teman bisa ganti dengan pasta coklat ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan coklatnya tercampur rata. Di tahap ini biar hasil adonan coklatnya lebih halus, teman-teman boleh saring ya. Di adonan ketiga 720 ml kita biarkan putih. Di sini biar lebih putih, hasilnya kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putih makanan kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan warna putih ini kita campurkan ke adonan lapis putih biar hasil lapis putihnya itu cerah, nggak buram gitu ya teman-teman.
Oke, ketiga adonan udah ready, sekarang kita kukus. Selanjutnya kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis coklat. Jadi untuk lapis coklatnya ini kita kukus sebanyak 5 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Lanjut untuk tiap lapis adonan kita kukus selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit saya kukus, sekarang saya lihat dulu atau saya cek dulu. Teman-teman boleh sentuh menggunakan ujung sendok. Kalau adonan udah set atau udah mengeras seperti ini, nggak ada yang menempel, barulah kita masukkan adonan lapis coklat yang kedua. Ini berlaku untuk tiap lapis ya teman-teman, biar lapisnya itu nggak ambiar. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit, sekarang kita masukkan adonan lapis ketiga coklatnya. Untuk videonya saya contohkan 3 aja ya. Setelah ini masih ada sisa adonan coklatnya, kita kukus hingga selesai. Setelah adonan coklat selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis putih. Jadi untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 6 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, sekarang kita masukkan adonan lapis putih yang kedua. Untuk videonya saya contohkan 2 aja ya. Setelah ini masih ada sisa adonan putihnya, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis putih selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis hijau. Jadi untuk lapis hijaunya ini kita kukus sebanyak 5 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Alhamdulillah, setelah lapis demi lapis, sekarang kita masukkan adonan lapis hijau yang terakhir atau yang kelima. Untuk per lapisnya sama aja ya, 120 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapisnya udah matang. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas tekstur kuenya memang agak lembek ya. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya ini kita sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang. Insya Allah ya, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng, nggak akan lengket sama sekali. Lanjut kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Nah gimana nih teman-teman, mudah banget kan bikin kue lapis yang satu ini? Dijamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan berhasil dan enak banget. Setelah kue lapis keluar dari loyang, untuk hasilnya Masya Allah cantik banget. Lanjut ya, kue lapisnya kita potong-potong biar nggak lengket, pisaunya dilapisi dengan plastik. Untuk satu resep kuenya saya potong menjadi 3 bagian, setelah itu saya potong lagi kecil-kecil. Sekedar cerita aja teman-teman, resep kue lapis yang ini favorit dan andalan saya banget buat acara di rumah, apalagi kalau kumpul bareng bersama keluarga tercinta. Karena seriusan, untuk rasanya dijamin enak banget dan resepnya anti gagal. Yuk teman-teman cobain di rumah. Nah kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong kecil-kecil seperti ini bisa dikemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Untuk satu potong kue lapisnya bisa dijual di harga 2000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Alhamdulillah teman-teman, setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya Masya Allah ya cantik banget. Perpaduan warnanya menarik kalau dibikin buat jualan. Untuk tekstur kue lapis ini lembut dan kenyal ya. Sekarang saya cobain, saya ambil per lapis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, kenyal, wangi, berasa coklatnya enak banget. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.